Oke, baik. Sekali lagi terima kasih nih untuk Kak Deli dan Kak Jaya untuk waktu dan kesempatannya. Oke, mungkin langsung aja nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Prameswari, tapi mungkin bisa dipanggil Caca aja ya. Saya dari program studi agribisnis angkatan 2020 selaku moderator yang akan memandu jalannya workshop sekolah desain selama beberapa waktu ke depan. Oke, mungkin langsung aja nih, kita akan masuk pada acara workshop sekolah desain dengan tema desain Photoshop poster ilmiah. Nah, pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan pemateri yang sudah sangat berpengalaman di dunia desain mendesain, yaitu Mas Dimas Rafli Ananta pada acara sore kali ini. Nah, sebelum masuk ke pemaparan materi nih, izinkan saya menyampaikan CV dari pemateri kita. Oke, nah ini dia CV dari Mas Dimas Rafli Ananta yang lahir pada 17 April pada tahun 2000 di Mojokerto. Mas Dimas ini saat ini masih menjadi salah satu mahasiswa agribisnis dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Mas Dimas memiliki berbagai macam pengalaman kepanitiaan yang diantaranya yaitu menjadi steering komite pada acara Prisma Brand New Day dan juga Prisma 9 pada tahun 2021 yang diadakan oleh Prisma FPUB. Nah, Mas Dimas juga menjuarai beberapa kompetisi, salah satunya yaitu mendapatkan gold medal pada ajang World Invention Competition dan Exhibition 2021, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu, Mas Dimas juga berpengalaman nih dalam menjadi pemateri pada kegiatan PKM Maba yang diadakan oleh Prisma FPUB, serta kegiatan Adobe Photoshop untuk pemula yang diadakan oleh BEM FPUB pada tahun 2021. Wow, luar biasa sekali kan teman-teman. Nah, makanya nih teman-teman jangan sia-siakan kesempatan kali ini ya. Jangan sampai melewatkan materi yang nanti akan disampaikan. Dikarenakan nanti kita juga akan melakukan praktik nih dengan menggunakan aplikasi yang sudah di-share di grup sekolah desain yang dibagikan pada notes-nya. Buat teman-teman mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu ya untuk aplikasinya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menyapa Mas Dimas terlebih dahulu nih. Oke, mungkin apakah Mas Dimas sudah berada di Zoom meeting ini? Bu Caca. Oh iya. Halo Mas Dimas, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik. Kalau Caca sendiri gimana? Udah lama nggak ketemu soalnya kan? Ya, alhamdulillah aku juga baik, Mbak. Baik nih kabarnya. Iya benar banget ya, kita udah lama banget nih nggak ketemu. Oke, uh, oke mungkin sepertinya nih peserta juga udah nggak sabar nih menunggu materi dari Mas Dimas. Mungkin tanpa berlama-lama lagi nih, mungkin sesi penyampaian materi oleh Mas Dimas. Baik, terima kasih izin untuk menggunakan layar kalian sebagai mat, mat, apakah layar saya sudah terlihat? Ya, sudah terlihat Mas Dimas. Baik, terima kasih untuk membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua, teman-teman dari Prisma. Jadi pada sore hari ini saya diberi format untuk jadi pemateri di acara sekolah desain pada acara SR ini. Materinya ini berkaitan dengan Photoshop untuk pemula dan juga tips dan trik untuk poster ilmiah kayak gitu. Jadi apa sih desain grafis itu? Jadi desain grafis itu merupakan sebuah cara kita untuk menggambarkan bagaimana kita menuliskan pesan tanpa harus menuliskan pesan yang terlalu panjang. Jadi bisa dalam bentuk gambar atau mungkin infografis seperti itu. Jadi bisa teman-teman pelajari dan prospeknya itu juga pada jangka panjangnya itu juga akan sangat baik gitu. Jadi pada jangka panjang nanti banyak perusahaan-perusahaan atau mungkin teman-teman sendiri bisa menggunakan ini untuk sebagai lomba atau mungkin sebagai tugas kuliah. Jadi teman-teman bisa menggunakan Photoshop ini sebagai banyak hal. Tuh. Untuk pertama mungkin teman-teman bisa langsung membuka
Adobe Photoshop-nya yang udah di-download. Jadi mungkin tampilannya agak berbeda dikarenakan yang saya pakai itu merupakan Adobe Photoshop versi CC dan yang teman-teman download adalah versi CS. Perbedaannya mungkin hanya sedikit, jadi tidak terlalu signifikan. Mungkin bisa teman-teman ikuti. Untuk yang misalkan ada yang ingin ditanyakan di sewaktu eh, waktu saya menjelaskan materi, atau mungkin dibingungkan, boleh minta tolong moderator untuk eh, yang mungkin raise hand bisa diberitahukan kepada saya. Oke, jadi kita mulai. Untuk pertama kan sudah dibuka Photoshop-nya ini. Jadi teman-teman langsung disuguhkan dengan kayak create new, open, dan present seperti itu. Jadi teman-teman mungkin bisa buat create new, kemudian teman-teman bisa buat, kalau misalkan pada desain poster ilmiah itu biasanya menggunakan A4 atau A3, tapi lebih baik menggunakan A3 dikarenakan jika menggunakan A4 nanti sekiranya akan terlalu terkompres nanti ketika sudah diekspor menjadi PNG, JPEG, atau mungkin PDF seperti itu. Jadi kita menggunakan A3 di sini. Oh ya teman-teman, kalau misalkan saya kecepatan bisa juga diinterupsi juga nggak apa-apa. Gitu. Oke. Untuk pertama mungkin menggunakan kertas A3 dan di-create, langsung di-create aja sini. Jadi di sini kan tampilannya mungkin awalan teman-teman kayak gini kan, kosong banget, kosong banget. Jadi mungkin teman-teman ingin menambahkan kayak rollernya atau mungkin penggarisnya, teman-teman bisa menggunakan atau menekan Ctrl R, atau juga bisa di view terus kemudian langsung dipilih rollersnya ini. Jadi rollers ini membantu teman-teman untuk mengatur jaraknya atau mungkin eh, antara ornamen itu kayak gimana, seperti itu. Jadi misal teman-teman ngasih 2 senti di pojok sini, jadi perbatasannya seperti ini. Teman-teman bisa narik seperti ini juga langsung, kayak gini. Dan mungkin dikasih batas atas 2 senti juga, kayak gini. Jadi teman-teman bisa kasih batas ini sebagai outline atau bordernya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa langsung ngisi di sininya. Untuk pengenalan toolnya, untuk yang pertama, ini ada namanya Move Tool. Move Tool ini sebagai untuk memindahkan. Untuk pertama, mungkin kita bantu untuk menjelaskannya dengan ekspor, diekspor foto seperti itu. Mungkin kita bisa memilih foto terlebih dahulu. Saya memilih foto ini, kemudian saya tarik ke Photoshop. Dikarenakan laptop saya sudah Windows 11, tidak bisa ditarik ke Photoshop, jadi saya menggunakan Alt Tab untuk membantu saya memasukkan foto tersebut. Seperti ini, ditaruh saja, dia langsung ke progres masuk. Nah, ini kan ukurannya terlalu besar ya. Teman-teman bisa langsung dikecilkan kayak gini, atau mungkin jika rasionya ingin tetap sama, bisa menekan tombol ini. Menekan tombol ini. Jadi Ya, mohon maaf Mas Dimas, ini ada teman-teman Prisma dari jauh Sania bilang mungkin bisa dipelankan Kak karena terlalu cepat gitu. Mungkin jadi okay. teman-teman sulit untuk mengikuti. Baik, mungkin tak ulang aja. Jadi ini kan sudah tahu yang rollernya tadi. Ini sebagai apa ya, jarak, mungkin mengasih jarak antara satu dengan yang lain, atau mungkin memberikan uh, kayak sejenis border seperti itu. Jadi ada batasan teman-teman untuk memberi isinya kayak gimana. Terus kemudian ini saya mau ekspor mengenai dengan foto ini. Jadi sebenarnya teman-teman bisa, kalau misalkan Windows 10 ke bawah, bisa langsung ditarik ke Photoshop-nya. Sedangkan Windows yang saya pakai sudah Windows 11,
jadi tidak bisa di drag. Jadi saya menggunakan Alt Tab di sini. Terus saya memilih Photoshop dan saya tinggal tekan saja langsung di sini. Ya, seperti ini. Jadi tinggal eh, tinggal ditaruh seperti ini saja. Jika dirasa fotonya terlalu besar, teman-teman bisa diperkecil langsung kayak gini. Atau mungkin jika teman-teman tidak kelihatan kayak transformnya ini atau yang bisa mengubah bentuknya, ini bisa menggunakan kontrol dan ditambah T kayak gini. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung dikecilkan, dibesarkan. Jika teman-teman inginnya nggak sesuai rasionya juga bisa. Ini bisa di kayak gini, bisa seperti ini. Terus untuk mengembalikan misalkan ya ini salah kayak gitu. Ini langsung dikontrol Z aja sih. Kalau misalkan ini dirasa sudah pas, bisa langsung dicentang. Ada tanda centang di atas sini. Oke, sini. Terus kemudian bisa digeser-geser dengan menggunakan move tool. Ini namanya move tool di sini ya teman-teman. Atau bisa menggunakan shortcut V. Tekan keyboard di keyboard kalian itu V seperti itu. Di sini juga selanjutnya ada rectangular marquee tool. Jadi di sini itu fungsinya adalah untuk menyeleksi dengan bentuk kotak atau mungkin lingkaran dan lain-lain ini. Jadi misalkan saya memilih yang rectangular. Jadi saya memilih ini di gini saja. Jadi ini fungsinya juga bisa jadi crop atau mungkin bisa seleksi seperti itu. Jadi gini, terus kemudian jika teman-teman pinginnya yang di luar dihapus, bisa diklik kanan pada layarnya atau pada kanvasnya, terus kemudian di select inverse seperti ini. Nah, ini otomatis terpilih yang di luarnya seperti ini. Terpilih di luarnya dan teman-teman jika ingin menghapus bagian luarnya, tinggal tekan delete aja pada keyboard seperti ini. Jika tidak bisa, nggak apa. Jadi kita atau ada caranya, yaitu menggunakan eraser terlebih dahulu. Di sini eraser tool, cari eraser tool. Jadi di sini dia dia ditekan saja. Jadi dia nanti berubah format dari gambar yang dimasukkan seperti itu. Di oke saja. Kemudian sebenarnya ini kan bisa dihapus seperti ini kan, pakai eraser tool ini. Tapi biar cepat bisa langsung ditekan delete pada keyboard kayak gini. Jadi ini fungsinya seperti itu. Terus kemudian ada tool lainnya yaitu lasso tool di sini atau biasanya menggunakan shortcut L. Jadi di sini fungsinya itu juga sama seperti seleksi, cuman di sini tuh kita kayak lebih bebas untuk menarik-narik seperti ini. Ini, terus kita seleksi, misal kita bentuknya yang pojokan sini saja. Kita mau seperti ini. Nah, ini misal pengen kita hapus kayak gitu. Ini bisa kita hapus juga kayak gini. Ya, seperti ini. Jadi yang di dalam seleksi itu dia yang akan terhapus. Jadi di luar dari seleksi ini tidak akan terhapus. Terus kemudian kalau sudah kita kembali ke lasso tool, terus kemudian kan ini masih ada garis titik-titik ini nih. Jadi langsung saja ditekan Ctrl dan ditambah D seperti ini. Jadi dia akan otomatis menghilang dan tidak ada seleksi lagi seperti itu. Itu guna lasso tool. Terus kemudian ini juga ada juga namanya quick selection tool. Jadi quick selection tool ini lebih ke objeknya langsung. Misalkan saya pilih
ini bisa langsung dibesarkan di sini ya teman-teman. Kalau misal dirasa ini kecil, kemudian diginikan, dia langsung akan terpilih otomatis. Bukan otomatis sebenarnya. Jadi dia tergantung objek yang akan digunakan. Jadi misalkan objek yang saya gunakan ini sangat kontras dengan background-nya. Jadi dia langsung otomatis kepilih bagian dalamnya saja ini. Jadi meskipun masih banyak yang kurang rapi, di sini juga sudah termasuk untuk lebih cepat daripada menggunakan lasso tool tadi. Seperti itu. Dan sama fungsinya juga sebagai selection. Seperti itu. Bisa diganti atau mungkin di, dihapus seperti itu. Terus kemudian di sini juga ada Magic Wand Tool. Jadi Magic Wand Tool ini fungsinya menyeleksi sesuai dengan warna. Jadi misalkan teman-teman memilih warna hitam di sini, pada objek ini akan langsung diseleksi pada warna hitam langsung. Nah, ini lebih cepat untuk menyeleksi warna pada objek. Jadi misalkan teman-teman ingin menghapus warna kuning di ini atau mengubah warna ini juga bisa. Jadi itu kayak selection, cuman untuk warna seperti itu biasanya. Terus kemudian ini ada crop tool. Crop tool ini lebih ke satu kanvasnya. Jadi A3 tadi juga di crop. Jadi bukan hanya fotonya saja, tapi satu kanvas ini di crop seperti itu. Ini frame tool juga bisa naruh gambar di situ. Di sini ada eye drop tool atau tekan tombol I. Jadi di sini kan ada dua warna. Di pojok kiri ini, pojok kiri bawah, ada warna biru dan juga warna kuningnya sudah ada. Jadi saya ingin menambahkan, misalkan saya ingin ambil warna kuning yang ini, kuning ini. Saya bisa menggunakan eye drop, kemudian ditekan seperti ini. Jadi dia akan langsung otomatis berubah warnanya, gitu. Fungsinya nanti itu bisa digunakan pada brush tool atau mungkin untuk coret-coret pada layarnya ini atau kanvasnya. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu di sini ada healing brush tool. Di sini itu seperti kayak ubah. Jadi dia butuh objek yang lebih detail lagi agar bisa terlihat seperti itu. Kemudian ada brush tool yang saya jelaskan tadi. Jadi ini bisa buat mewarnai, misalkan bisa diwarnai kayak gini. Atau mungkin teman-teman yang hobi menggambar tanpa menggunakan gambar langsung bisa menggunakan brush tool ini. Gitu. Teman-teman bisa belajar menggunakan brush tool untuk mewarna. Jadi di sini pilihannya juga tidak hanya satu dua saja, tapi juga ada banyak banget. Dan teman-teman bisa mendownload beberapa atau mungkin banyak lebih dari brush-nya ini. Jadi ada yang soft, ada yang hard. Yang soft ini kayak lebih soft kayak gini, atau hard brown ini juga kayak gini. Jadi kayak gitu. Itu bisa memilih sesuai dengan yang diperlukan kayak gitu. Terus kemudian ada clone stem. Di sini clone stem itu fungsinya dia adalah untuk mengcloning suatu gambar kayak ini. Misalkan saya ingin cloning gambar daun ini ya. Jadi saya besarkan dulu. Saya pilih dengan tekan tombol Alt, terus ditekan ke gambar daunnya kayak gini. Nah, ini otomatis nanti dia akan kebawa gambar daunnya. Jadi saya ingin pindahkan ke sini. Jadi kayak gini. Nanti dia otomatis ke gambar. Kayak gitu. Nah,
Mohon maaf, mungkin ini aplikasinya agak error. Jadi biasanya itu langsung ke gambar di sini. Gitu. Oh ya, ini agak ngelag aplikasinya. Mohon maaf. Kemudian ini ada history brush tool juga, seperti yang ada di videonya, bisa menghilangkan juga dan bisa dikembalikan. Terus ini ada eraser tool yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada gradient tool. Di sini adalah ya seperti namanya, gradasi. Jadi misalkan saya ingin warnanya kayak gini, oke, saya ganti warnanya agak biru biar kelihatan perubahan warnanya. Oke, jadi gini. Kemudian saya menambahkan new layer di pojok kanan bawah sini. Create new layer di sini. Jadi bisa saya sudah beli gradient tool seperti ini. Atau bisa kita gunakan warna yang sudah kita pilih tadi. Jadi di sini warnanya. Kita langsung ditekan 2 kali. Jadi kan dia muncul warna kayak picker warnanya gitu. Jadi saya ingin gunakan warna kuning ini. Jadi langsung ditembak ke eye drop-nya ini, ke warna kuning ini. Jadi seperti ini, dan ini juga warna kuning yang sama. Gitu. Tinggal di OK, terus kita tarik garis. Jika saya ingin dari bawah, saya bisa kayak gini. Nah, atau mungkin bisa menggunakan gradient ini juga sih, begini. Mohon maaf, mungkin ini aplikasinya ke error, jadi mungkin saya close terlebih dahulu untuk yang ini ya. Oke, mungkin bagaimana nih teman-teman untuk prakteknya, pada bisa atau enggak nih? Mungkin kalau nggak bisa atau ada yang ketinggalan atau ada yang ingin ditanyakan, langsung aja ya, bisa langsung interupsi lewat chat, nanti aku bantu buat. Mungkin ini sudah berhasil, Caca. Mungkin yang clone stem tadi itu ingin saya coba nambah ini ke sini. Jadi sini ditekan Alt kayak tadi, kemudian ini ditekan sini. Nah, dia akan, terus kita gosok-gosok aja biar nambah warnanya kayak gini. Ya, seperti ini. Jadi dia akan cloning seperti yang saya inginkan di sini. Misalkan saya ingin nembaknya di sini, ya udah biar di situ. Nah, seperti ini. Jadi dia akan nge-cloning seperti ini. Terus kemudian yang gradient tool tadi bisa kita gunakan di balik ini. So, kita tarik garis dari atas ke bawah kayak gini. Atau mungkin teman-teman pingin warnanya atau mungkin stylenya bisa radial atau mungkin melingkar. Itu bisa dari tengah sini ke sini. Jadi kayak gini. Itu fungsi dari gradient tool. Kemudian ini ada blur tool. Di sini fungsinya seperti namanya ngeblur. Di sini kayak kurang terlihat mungkin ya. Jadi dia akan ngeblur ini. Ya seperti itu. Jadi dia fungsinya seperti itu untuk ngeblur. Dan juga ada sharpen tool untuk mempertajam shape-nya. Jadi seperti ini. Mungkin butuh waktu lama untuk mempertajamnya. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung gosok-gosok saja di objek yang ingin ditajamkan seperti itu. Mungkin ini. Seperti ini. Jadi dia akan lebih tajam lagi dari sebelumnya. Di smooth tool ini juga atau dot tool ini juga kayak lebih ke arah putih sih, dan ada yang burn juga, jadi dia agak lebih gelap, dan smooth tool juga seperti itu. Ini kemudian yang sering saya pakai untuk berbagai hal, bisa menggambar, bisa seleksi,
itu menggunakan pen tool ini. Jadi pen tool ini fungsinya tidak hanya sekedar seleksi atau menggambar, dia juga bisa lebih banyak dari itu. Misalkan saya ingin seleksi daun ini, mungkin ini agak ribet atau mungkin agak lama untuk belajarnya, karena di pen tool ini dia itu tidak hanya bisa lurus seperti ini, tapi dia juga bisa melengkung seperti ini. Jadi seleksinya itu harus benar-benar satu demi satu agar terlihat lebih presisi. Dan misal tambah sini. Terus kan tadi misalkan seperti ini, belum diapa-apakan setelah melengkungkan, itu akan melengkung seperti biasa. Jadi kalau misalkan kita ingin ke atas, nambahkan ke sini, dia itu akan kayak langsung otomatis seperti ini. Cuman kalau saya ingin belokkan ke sini juga dia akan melengkung seperti ini. Dan mungkin tidak mungkin tidak akurat, itu bisa teman-teman gunakan tombol Alt dan tekan pada titik yang tengah ini, terus kemudian di sini dia akan langsung seperti garis lurus dan bisa teman-teman tarik garis juga seperti ini. Terus bisa langsung diseleksi biasa, ya sama caranya kayak gitu, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi dengan hasil yang memuaskan menurut saya. Jika pengalaman teman-teman itu udah panjang atau mungkin udah banyak, jadi tahu oh ini udah presisi, ini belum. Jadi teman-teman udah kayak seleksinya kayak gini, bisa cepat gitu. Kemudian ini kan masih menggunakan pad. Di sini juga ada shape sebenarnya. Jadi kita bisa menggunakan shape ini untuk mewarnai ini atau membuat objek ini menjadi ada warnanya atau ada isinya kayak gitu. Tapi jika teman-teman ubah langsung, misalkan lupa teman-teman, pad udah kepilih pad tapi udah terlanjur di seleksi seperti ini, itu teman-teman jangan khawatir. Kalau misalkan ditekan shape, itu dia akan hilang, benar-benar hilang, dan harus seleksi ulang. Teman-teman bisa ubah sesuai dengan keinginan. Misalkan warnanya warna hitam, kayak gini, atau mungkin warnanya disamakan dengan warna hijau yang di sini, itu juga bisa kayak gitu. Terus kemudian di sini kan tadi menggunakan pen tool kan, itu sebenarnya tidak hanya shape saja, bisa mask juga. Mask ini selection, tahu juga selection ini juga bisa. Pada layar ini, terus make selection seperti ini. Nah, ini biarkan radiusnya itu 0 jika teman-teman ya udah pengen seleksi itu aja. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin radiusnya agak ada kayak eh, gradasi atau mungkin berwarna dikit dari objek di luarnya, itu bisa lebih ditinggikan lagi menjadi 12 atau mungkin 10. Di sini aku menggunakan 0. Ya, dia akan seleksi dan misalkan teman-teman ingin menduplikat atau mungkin ingin menambahkan ini sebagai kayak bisa diubah-ubah atau ditaruh di mana saja, dijadikan daun di lainnya kayak gini misal, itu bisa dikontrol J pada gambar ini dulu, ditekan di sini dulu di apa namanya di layer yang gambarnya, terus kemudian dikontrol J seperti ini. Dia akan otomatis menambahkan di sini. Terus kemudian selanjutnya bisa langsung digerakkan seperti ini. Jadi aku pengen nambahkan daun di sini misalnya. Nah, kan gini. Misalkan ini kurang rapi nih, bisa langsung dikecilkan erasernya, bisa dihapus saja seperti ini. Nah, jadi dia akan tampak seperti menyatu dengan background dan layarnya ini. Terus kemudian jika teman-teman pengennya ini agak melengkung ke atas, bisa dikontrol T seperti tadi, terus kemudian bisa diputar.
kemudian jika sudah dirasa benar, bisa langsung ditekan gini. Terus kemudian bisa dipindah gini, atau mungkin kurang bisa disesuaikan lagi, seperti itu. Kemudian itu tadi adalah tombol pen tool, seperti itu. Kemudian saya ingin membuat sebuah teks di sini, teks judul atau mungkin teks apa. Itu bisa teman-teman menggunakan namanya text tool. Di sini. Di sini ada namanya text tool. Nah, di sini ada kayak horizontal, vertikal juga. Jadi jika teman-teman ingin horizontal menyamping ke kanan atau mungkin ya di tengah terus menyamping kanan itu juga bisa menggunakan horizontal. Jika teman-teman ingin tulisannya itu ke bawah atau kayak ABC-nya itu ke bawah, menggunakan vertikal kayak gitu. Saya di sini menggunakan horizontal tool kayak gini. Terus kemudian ada beberapa tips atau mungkin pemilihan font yang baik dan benar. Bukan benar sih, mungkin yang baik jika diimplementasikan ke karya kalian di poster kalian atau mungkin di tugas kalian. Jadi ada beberapa tips di sini untuk dalam pemilihan font itu. Jadi di sini kan terlihat nih, misalkan saya tulis Photoshop seperti ini. Ini teman-teman objeknya kan nggak kelihatan tuh. Kalau misalkan di sini background-nya putih, tapi di sininya tulisannya kuning, jadi sepertinya nyaru gitu. Di sini aku ada beberapa tips. Pertama yaitu pemilihan warna. Di sini mungkin aku udah nyiapin beberapa warna. Saya biasanya menggunakan color palette. Jadi color palette ini membantu sekali untuk membantu nilai estetika pada suatu desain seperti itu. Jadi pemilihan warna itu sangat penting bagi desainer. Jadi kalau ngasal aja kayak ya udahlah kayak misalkan warnanya putih, backgroundnya tulisannya kuning, kan nggak terlihat di sini. Jadi saya ingin menggunakan warna ini sebagai tulisannya ini di sini kok. Di sini teman-teman bisa benar-benar explore berbagai hal tentang color palette. Jadi warna-warna di sini itu bisa random banget, tapi bisa sesuai. Randomnya itu nggak random asal, tapi random yang sesuai. Seperti itu. Misalkan di sini aku menemukan warna biru ini kan tadi. Terus kemudian ingin diperpadukan dengan warna apa ya? Bisa tekan space seperti itu. Bisa berubah-berubah seperti ini. Tapi di situ tadi saya ingin menggunakan warna yang warna oranye ini. Jadi dialog seperti ini bisa di copy juga. Jadi misalkan warna yang ini tadi saya warna biru. Nah, di warna biru di sini di oke warnanya. Jadi kan udah lumayan terlihat kan di sini dan backgroundnya mungkin warnanya agak yang ini atau mungkin warna lainnya itu yang ini. Misalkan tulisannya ada dua untuk judul dan juga untuk deskripsinya. Deskripsi seperti ini. Terus kemudian warnanya saya ingin gantikan warna ini. Jadi kan lumayan terlihat. Nah, di sini tipsnya juga ada beberapa font yang saya rekomendasikan untuk teman-teman bisa gunakan secara pribadi, bukan secara komersial. Jadi beberapa font yang saya gunakan ini hanya bisa digunakan secara pribadi. Tapi kalau misal teman-teman menggunakan secara komersial, itu harus berbayar seperti itu. Di sini saya ada font namanya Futura. Saya biasanya menggunakan Futura sebagai apa ya? Sebagai judul saya untuk dimasukkan ke poster seperti itu. Misalkan ukuran fontnya biasanya kan kalau judul itu besar seperti ini. Nah,
ini deskripsinya. Saya biasanya menggunakan Poppins atau mungkin biasanya juga menggunakan LP3. LP3 ini dia ada di Google Font dan juga Poppins juga bukan Poppins, ada font lain seperti itu. Dan warnanya ini saya menggunakan warna tadi dan mungkin agak dibesarkan jadi kayak misalkan kayak segini. Atau kalau misal kurang besar bisa ditambahkan lagi seperti ini. Nah, ini atau mungkin jadi kan dia nampak meskipun minimalis atau backgroundnya putih, dia nggak nyaru atau mungkin nggak bisa lebih kontras lah dengan yang dituliskan seperti itu dan di background. Jadi warnanya seperti ini. Atau mungkin biar lebih kelihatan fontnya, ini saya ganti Fedora dan ini Helvetica. Nah, seperti ini. Tapi saya ingin ganti warnanya kayak gitu. Lebih cocok. Tapi agak menyaru. Atau mungkin disamakan. Kalau misalkan teman-teman ingin disamakan dengan warna atasnya. Ini. Nah, dengan kayak gini ya, gini aja udah kayak minimalis, tapi bisa diterima banyak orang karena ya menggambarkan uh, secara keseluruhan mengenai desainnya kayak gitu. Kalau teman-teman judulnya pengennya yang kayak gini juga bisa. Dan ada tips lain, fontnya lain seperti ITC Cheltenham. Ini untuk font yang jenisnya lebih ke serif ya. Jadi lebih ke apa namanya? Lebih ke formal kayak gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan ITC Cheltenham sebagai salah satu font yang bisa digunakan sebagai judul juga bisa, atau nilai estetika juga bisa, tergantung teman-teman pengennya yang seperti apa. Jadi di sini ada yang sans serif dan juga ada sans serif dan juga ada handwriting. Ini salah satu font handwriting yang saya rekomendasikan yaitu Jasper Handwriting seperti ini. Atau di sini saya tuliskan Jasper Handwriting seperti ini. Jadi dia Jasper Handwriting ini dia tidak nyaru dengan bukan warnanya sih, kayak tulisannya. Jadi masih bisa dibaca, tapi tetap tegas, bukan tegas kayak lebih bisa dibaca untuk semuanya seperti itu. Kayak masih bisa jelas terbacakan di sini. Jasper Handwriting. Kemudian saya ingin perpadukan dengan Futura ini tadi. Dikecilkan saja, mungkin jadi 11-12an. Jadi kayak gini. Nah, di sini mungkin yang Cheltenham saya pinggirkan terlebih dahulu. Jadi kan dengan kayak gini saja sudah kayak desain profesional, atau mungkin teman-teman yang biasa menggunakan fitur atau mungkin sering update IG story seperti itu teman-teman bisa menambah nilai estetika dari font yang dipakai. Jadi teman-teman bisa edit terlebih dahulu dengan menggunakan font Futura, Jasper Handwriting, Helvetica, Cheltenham, atau mungkin bisa menggunakan font-font lain yang teman-teman suka. Jadi tidak hanya 4 font ini yang saya rekomendasikan, tapi teman-teman bisa lebih eksplor lagi mengenai font yang digunakan. Jadi font yang digunakan itu merupakan identitas dari teman-teman. Kayak gitu. Oke, mungkin Mas Dimas ini ada yang izin bertanya nih dari Dian Novitri Rahmadani. Izin bertanya, font di Photoshop itu yang beda tipe itu, apakah berbeda juga ya, Kak? Iya, sangat berbeda. Misalkan tipenya yang Futura tadi, ini kan dia tipenya ada yang bold, ada yang reguler. Jadi bisa dilihat di sini, bisa terlihat berbeda, lebih tebal untuk yang bold. Jadi bold terus reguler itu bisa lebih kecil lagi. Yang paling terlihat di Helvetica ini sih biasanya. Kayak oblique ini kayak italiknya seperti itu. Jadi kayak gini.
atau mungkin lebih bold lagi, bisa kayak lebih tebal, bisa menggunakan ini. Seperti itu. Ini contohnya perbedaannya. Ini yang bold dan yang reguler sangat berbeda, jauh. Jadi penggunaan bold dan tidaknya itu juga sangat berpengaruh dalam penulisan di sebuah poster, apalagi poster ilmiah seperti itu. Di ITC Cheltenham juga banyak pilihannya, ada yang ultra, tergantung teman-teman downloadnya yang seperti apa. Ada yang bold italic juga, jadi sangat berbeda satu dengan yang lain. Dan penggunaannya juga berbeda antara satu dengan yang lain. Seperti itu. Nah, mungkin itu apakah ada yang mau tanyakan lagi? Oke, bagaimana nih? Oh, ini ada tambahan lagi. Maksudnya, misal di Photoshop CS5 sama CS6 itu apakah berbeda, Kak? Oh, itu tidak terlalu berbeda. Itu dikarenakan juga fiturnya juga ya, hampir mirip-mirip dengan yang terbaru juga, misal CC 2022, 2021, 2020. Itu juga sama menggunakan font yang kayak gini. Jadi misalkan seperti ini sih. Biasanya sama seperti itu. Tergantung dengan apa yang diitukan. Seperti itu. Iya, oke, baik. Mungkin dari dia sudah cukup nih, Mas Dimas. Mungkin bisa lanjut lagi nih materinya dan praktiknya. Baik, kemudian tips lainnya juga, kalau misalkan teman-teman udah milih font atau font kesukaan atau mungkin yang akan digunakan jangka panjang, itu teman-teman jangan menutup diri atau mungkin jangan terlalu membuat aku sukanya pakai ini gitu, dan nggak mau mendengarkan atau menerima pendapat orang lain. Itu jangan. Itu bisa jadi referensi. Siapa tahu teman-teman menggunakan uh, font itu bisa diterima oleh lebih banyak orang gitu. Jadi teman-teman bisa juga menggunakan warna dan font yang sesuai seperti itu. Terus kemudian lanjut ke ini juga, di di toolnya juga ada direction selection tool. Kayak tadi itu sebenarnya pen tool bisa diperbaiki. Kalau misalkan teman-teman salah kayak ini kurang melengkung kayak gitu, bisa diperbaiki dengan ini direct selection tool. Di sini kemudian ada namanya shape tool. Di shape tool ini kayak ya sama saja. Jadi kayak misalkan rectangle tool, rounded rectangle ini yang agak melengkung samping-sampingnya. Terus ellipse tool ini lingkaran. Polygon tool ini segi 6 atau mungkin hexagon atau mungkin terserah, teman-teman bisa mengatur jumlah sisinya di sini. Di atas ini ada sides-nya. Jadi misalkan saya ingin menggunakan 10 sisi, bisa langsung saja ditarik seperti ini, jadi warnanya, dan dia akan menggunakan 10 sisi. Kalau misalkan saya ingin menggunakan yang lainnya, eh, yang lainnya itu bisa misalkan 6 sisi, langsung ditarik saja seperti ini, jadi dia jadi hexagon seperti ini. Kemudian rectangle tool sama sih, jadi kayak ya kotak, atau mungkin misal gini, misal saya ingin menambahkan nih di belakangnya ini jadi kayak warna kuning keseluruhan di sini, di sepanjang garis ini. Terus saya pergi ke bawah terlebih dahulu di sebelah kanan, di layer 2, atau mungkin di layer paling bawahnya dari Futura ini, ditambahkan terlebih dahulu new selection tool, new layer maksudnya, maaf. Kemudian pilih rectangle tool, kemudian saya tarik garis seperti ini, jadi saya ingin buat kayak gini. Nah, dia akan berubah atau menambahkan semacam persegi di sini. Jadi misalkan ini kan nggak terlihat, kita rubah warnanya juga, seperti tambah tambah warna seperti ini, jadi dia bisa lebih terlihat di dalam sini. Ya, seperti ini.
Kemudian ini ada namanya hand tool, ini bisa pindah-pindah, atau lebih enaknya lagi teman-teman bisa menggunakan space di sini. Space di sini ditarik, atau misal teman-teman di sini kan masih menggunakan move tool, bisa langsung tekan space, bisa langsung berubah dia menjadi hand tool. Jadi teman-teman pengen mengubah atau mengedit yang bawah, teman-teman bisa langsung ubah sini, set sini. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian mungkin ini cocok buat deskripsi sebagai gambar ini, itu bisa langsung kita pilih semua. Misalkan di sini ETC Cheltenham sampai rectangle tool-nya, saya pilih semua dengan menggunakan shift dari atas ini. Misal ETC Cheltenham, terus tekan shift, kemudian ke rectangle 1. Seperti itu. Terus kemudian, ini kan sudah menggunakan move tool. Jadi kita tinggal tekan kontrol dan tarik seperti ini. Ditarik menggunakan klik kiri ini, ya. Jadi dia akan menjadi sebuah deskripsi atau mungkin judul dari foto ini, seperti itu. Terus kemudian di sini ada zoom tool. Sebenarnya zoom tool ini bisa teman-teman gunakan tanpa harus menekan zoom tool ini. Misalkan zoom tool ini kan ingin saya lebih besarkan, ya seperti ini. Tapi sebenarnya tidak usah langsung ke sini, tapi tekan Alt, terus di scroll aja. Atau mungkin kalau teman-teman pakai trackpad itu bisa di pin zoom atau pin out seperti ini, kayak gini. Jadi teman-teman kayak misal dirasa saya ingin ambil yang di bagian di bawah gitu, kurang ke bawah. Ini agak di zoom mungkin, terus kemudian ditarik bawah seperti itu. Terus kemudian di sini kan sebenarnya ingin menjelaskan mengenai apa ya, kayak jenis poster ilmiah. Jadi di poster ilmiah itu juga sebenarnya nggak hanya mengenai warna, terus kemudian font saja seperti itu, tapi ada kaidahnya untuk membuat sebuah apa namanya, poster ilmiah seperti itu. Yang pertama mungkin saya jelaskan dulu dari poster ilmiah seperti ini. Ini di sini itu banyak elemen yang digunakan. Di poster ilmiah itu juga memaparkan sebuah hasil dari penelitian teman-teman. Jadi di sini kan agak terlihat kompleks di sini. Jadi terus kemudian harus jelas, lengkap, dan berdasarkan fakta dari penelitian teman-teman yang teman-teman lakukan di lapang seperti itu, atau mungkin dari karya teman-teman seperti itu. Jadi nggak bisa sembarangan untuk memasukkan ornamen-ornamen yang ada di sini. Untuk background mungkin masih bisa disesuaikan, tapi untuk isi dari misalkan latar belakangnya, atau mungkin alat dan bahan, metode penulisan itu nggak bisa cara acak untuk diisi seperti itu aja. Tapi teman-teman harus ada karyanya, atau mungkin teman-teman sudah ada bahan atau hasil penelitian seperti itu. Terus kemudian tujuan dari poster ilmiah ini adalah menjawab suatu pertanyaan ilmiah secara lebih mudah dijelaskan tanpa harus membuka paper lebih banyak isinya seperti itu. Jadi misalkan penelitianku ini mengenai pengolahan limbah ternak sapi. Terus kemudian di sini latar belakangku seperti ini, metode penulisanku seperti ini, dan produkku atau mungkin gambaran produkku seperti ini fotonya. Sebenarnya penelitian sudah ada, cuman untuk produknya itu masih dalam proses pengembangan. Teman-teman bisa menggunakan sejenis desain, membuat sendiri gambar seperti ini. Ini menggunakan mockup. Jadi mockup teman-teman bisa langsung cari aja mockup, misal mockup botol gitu, botol gitu di internet. Jadi teman-teman banyak banget di Freepik atau mungkin di Mockup seperti itu. Teman-teman bisa menggunakan banyak sekali
dari hasil ini. Nah, ini misalkan teman-teman download, nanti teman-teman langsung bisa mengubah desainnya, atau mungkin kayak gini, itu tanpa harus mengubah kayak cahayanya atau mungkin shadow-nya, dan lebih 3D-nya itu nggak usah diatur-atur lagi, tinggal atur desainnya itu menggunakan mockup seperti itu. Itu teman-teman bisa terapkan. Jadi teman-teman bisa misalkan produknya masih rancangan nih, jadi ya udah pakai ini aja seperti itu. Terus kemudian di sini elemennya itu sebenarnya banyak banget, mulai dari judul, latar belakang, metode penelitian, bisa metode penulisan juga. Terus di sini juga ada kayak permasalahannya apa, atau mungkin tidak menggunakan permasalahan tapi latar belakang itu juga sudah cukup. Terus kemudian ada hasil penelitiannya. Jadi misalkan di sini di penelitianku ini menggunakan ada alat dan bahan pembuatan pupuknya, tutorialnya, atau mungkin aktivitasnya seperti apa, ada hasilnya, ada implementasinya itu ke siapa saja, terus kemudian ada produknya dan metode pelaksanaan, dan ada mungkin kesimpulannya di situ. Harus ada, sebenarnya di setiap poster itu tidak baku seperti apa, cuman lebih menjelaskan tentang penelitian teman-teman secara ringkas dan lengkap seperti itu, tanpa harus membeberkan semuanya. Jadi misalkan kesimpulanku lebih panjang dari ini sebenarnya, cuman harus diringkas dan benar-benar harus sampai ke pembaca itu, oh seperti ini loh kesimpulannya, tanpa harus membaca lebih lengkap seperti itu. Kemudian di situ juga ada tim peneliti, jadi teman-teman tahu poster ini tuh siapa yang buat seperti itu, kayak gini misalkan. Jadi teman-teman bisa langsung menggunakan masukkan gambar saja sih seperti itu. Terus kemudian ada foto pendukung penelitian seperti ini. Jadi kayak jenis apa ya, kayak foto pendukung kayak masalahnya itu kayak gimana, kondisi di sana itu seperti apa. Kalau misalkan di sini ini ada poster PIMNAS tahun 2000 berapa ya? Pokok PIMNAS angkatan 27. Di sini ada kayak foto kegiatannya, mendukung banget kegiatannya di sana ngapain, kegiatan penyuluhan, kegiatan jadi pemulia, edukasi di sana. Bisa ada grafik penjualan. Di sana kan di sini nggak ada kayak kesimpulannya tuh di sini. Tapi dia menjelasin kayak analisis ekonominya kayak gimana. Ini kan PKMK, kewirausahaan begitu. Jadi analisis ekonominya dari PP periodnya berapa bulan, BEP-nya berapa unit, terus kemudian biaya investasinya itu berapa, dan grafik penjualan dari bulan ke bulan itu kayak gimana, tanpa harus menjelaskan secara tulis menggunakan kesimpulan. Dan di sini sebenarnya teman-teman lebih harus seimbang ya antara kata-kata dan juga gambar yang digunakan. Jadi kayak misalkan ini, rekam medis pribadi dan kalender hingga 2026. Jadi misalkan teman-teman nggak menggunakan icon atau mungkin hanya menggunakan kata-kata, itu kurang banget dengan hanya tulisan. Atau misal dikasih titik itu doang, itu kurang kurang menjelaskan. Jadi kayak misal ini lebih dijelaskan dengan gambar buku seperti itu. Mantau pertumbuhan dijelaskan dengan kayak ada catatannya, edukasi tentang gigi dan mulut menggunakan odol seperti itu. Informatif bisa digambarkan dengan apa saja seperti itu. Yang penting ada foto produknya dan latar belakangnya seperti apa. Seperti itu. Kemudian teman-teman bisa menggunakan tips ini juga. Ada namanya penggunaan elemen estetik. Di sini ada namanya AIDA. Yang pertama judulnya itu harus pendek, menarik perhatian, dan juga ada penekanan di dalam penggunaan jenis hurufnya seperti itu. Terus kemudian ada ilustrasi utama terkait penelitian seperti foto produk tadi, kegiatan penelitian dan diagramnya, atau mungkin tabel dan sebagainya itu. Terus kemudian ada kombinasi warna yang sesuai dengan kontennya. Jadi misalkan di uh, di posterku ini yang menggunakan warna yang sudah saya gunakan di color palette
seperti itu. Jadi warna biru ini dan kuning, dan font-font yang saya gunakan ini lebih menjelaskan lagi kalau saya mendesainnya itu tidak serta-merta harus memilih font yang tidak sesuai gitu. Jadi font yang saya gunakan ini harus bisa saya baca dari jauh misalkan tanpa harus kayak ini apa ya kayak gitu. Itu harus dipikirkan juga. Jadi saya menggunakan Helvetica di sini dan atau mungkin Helvetica atau Popin ya seperti itu. Sini. Jadi dari metode pelaksanaan juga saya pikirkan jaraknya, komposisinya bagaimana. Ini kayak gimana. Sini juga saya pikirkan bagaimana dia secara komposisi itu nyatu dengan background dan juga tulisan-tulisan yang ada seperti itu. Di sini kan menggambarkan secara rinci bagaimana aktivitas atau pembuatan pupuk yang kami lakukan pada desa Brau di Batu seperti itu. Terus kemudian ada komposisi alur baca. Di sini juga penting karena tanpa komposisi alur baca itu misalkan latar belakangnya di pojok kiri sini, tapi kemudian metode penulisannya di pojok kanan bawah sini. Terus kemudian kesimpulannya ada di tengah sini. Itu sangat-sangat membuang waktu kita untuk mencari di mana alurnya gitu. Jadi kayak bolak-balik seperti itulah. Ini latar belakang kok tiba-tiba di tengah kesimpulan, di bawah sini tiba-tiba metode penulisan seperti itu. Jadi ada tiga. Jadi ada tiga kayak penggunaan elemen estetiknya seperti itu. AIDA tadi. Kemudian ini ada golden ratio seperti yang pada gambar awal tadi. Jadi dia itu melengkung dari atas ini ke bawah. Jadi dia pola bacanya kan dari kalender edukasi gigi, terus latar belakang, jenis produk, keunggulan produk, tiba-tiba agak analisis ekonomi, grafik penjualan, terus kemudian ada foto kegiatan, terus kemudian berakhir di foto produknya seperti itu. Jadi ini benar-benar sebenarnya tidak hanya di poster saja digunakannya, tapi dia ini lebih ke apa ya? Secara luas bisa digunakan. Kayak kalian tahu keong, keong itu kan bentuknya seperti itu, ya itu merupakan sebuah golden ratio. Terus kemudian di fotografi itu juga bisa digunakan golden ratio ini dan benar-benar sangat estetik, sangat estetik banget kalau misalkan teman-teman paham dan tahu cara penggunaan golden ratio ini seperti itu. Kemudian di sini ada pola baca yang lain yaitu dari kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Gitu. Terus atau yang saya gunakan di poster saya tadi yaitu dari kiri ke bawah, dari atas ke bawah, kiri ke kanan, dari terus ke bawah lagi seperti itu. Atau pola melingkar, kayak dia melingkar seperti itu. Kemudian di sini ada kayak beberapa hal mengenai poster yang salah seperti itu. Kesalahan dalam pembuatan poster seperti itu. Maka saya sampaikan mempengaruhi, benar sangat mempengaruhi cara baca orang. Kayak misalkan fontnya nggak menarik atau fontnya nggak bisa dibaca seperti itu akan membuat penilaian pada poster ilmiah teman-teman itu akan sangat berkurang. Jadi kayak ya udahlah, tim reviewernya nggak mau baca atau kadang nggak bakal dinilai seperti itu. Itu salah satu kesalahan yang sangat mungkin fatal. Jadi misalkan menggunakan tulisan di sini menggunakan handwriting atau mungkin yang tak sebutkan tadi adalah Jasper, yang versi Jasper ini. Yang Jasper ini
saya gunakan sebagai deskripsi itu nggak akan masuk ke sini karena kan dia nggak akan bisa dibaca dari jauh sebenarnya. Tapi meskipun dia bisa dibaca dari dekat dan tampak jelas itu huruf apa, tapi kan kalau misalkan konteksnya ini adalah karya ilmiah atau mungkin poster ilmiah itu nggak akan cocok dengan menggunakan handwriting ini. Terus kemudian selanjutnya kesalahan yang banyak sekali digunakan yaitu banyak unsur yang tidak sesuai seperti itu. Jadi misalkan di sini ada misalkan judul saya di sini itu kapal atau mungkin kereta api itu kurang masuk jika saya menggunakan pupuk organik. Kalau misalkan kolam limbah ternaknya itu dengan bisa masuk ke gas atau mungkin bahan bakar dari kereta atau pesawat itu bisa masuk digambarkan di sini seperti itu. Jadi misalkan di sini kan juga kayak ada implementasinya ke petani misalkan, tapi petaninya gambarnya malah buruh pabrik kayak gitu. Itu kan nggak cocok. Jadi itu sangat-sangat mempengaruhi penilaian. Jadi kayak eh, kalau saya boleh saran itu benar-benar diperhatikan dari unsur-unsur yang ada dalam sebuah poster ilmiah seperti itu. Terus kemudian ada kayak pemilihan warna yang tidak sesuai itu juga sangat mempengaruhi kayak yang saya jelaskan tadi menggunakan apa namanya color palette. Jadi color palette yang saya gunakan tadi kan benar-benar harus sesuai dengan yang digunakan. Jadi misalkan warna biru yang saya gunakan terus color palette-nya kayak apa itu pakai ke colors tadi. Kalau misalkan ininya biru atau mungkin ininya warnanya merah itu kan nggak cocok banget dengan warna biru ini yang sangat tidak masuk lah intinya itu. Jadi dia itu pemilihan warnanya itu juga sangat dipikirkan menggunakan colors atau mungkin cara gampangnya itu di Canva ini bukan apa ya bukan menggunakan Canva ya, tapi kita referensinya dari Canva menggunakan color combination-nya. Jadi misalkan saya ingin warna apa namanya, poster saya itu warna yang tampak cerah ya, dan kontras itu saya bisa menggunakan yang ini misal. Ya, ini warna bisa kontras karena warna yang ice-nya ini atau dan tulisannya warnanya yang marmalade ini itu juga bisa. Terus misalkan saya ingin lebih pastel lagi, ini bisa menggunakan warna ini. Jadi teman-teman di sini lebih dibantu untuk memilih palet yang kayak 100 yang paling bagus gitulah. Tanpa harus explore lebih jauh lagi mengenai palet yang bagus itu kayak gimana, atau mungkin teman-teman bisa explore sendiri palet yang seperti apa yang pengen teman-teman inginkan kayak gitu. Di sini juga banyak banget pilihan color palette. Ini juga misalkan saya ingin menggunakan temanya itu kayak ibu hamil. Saya pernah bikin poster tentang ibu hamil. Jadi saya menggunakan kombinasi warna ini. Jadi kan kalau feminim itu lebih ke warna lebih ke merah muda gitu kan. Jadi pilihan warnanya saya menggunakan ini kayak gitu. Terus tulisannya menggunakan yang ada di color palette ini seperti itu. Terus kemudian kesalahan lain yang sering dilakukan adalah komposisi itu berantakan. Ya, misalkan ini Helvetica-nya misalkan deskripsinya di sini, terus kemudian ini ada di sini, terus kemudian yang berantakan banget pokoknya yang tidak dipikirkan atau mungkin penggunaan berbagai paragraf itu juga sangat berpengaruh di sini. Untuk teman-teman yang menggunakan paragraf itu mungkin juga agak
susah ya, atau susah menemukan di awalnya. Tapi itu caranya, misalkan saya nulis banyak. Nah, seperti ini. Misalkan tulisannya ini warnanya, ini pakai Helvetica saja biar gampang. Nah, seperti ini. Ini kan misalkan teman-teman menggunakan paragraf kan, misal. Nah, ini kan nggak bisa rata kanan kiri, misalkan gini, nggak bisa rata kanan dan kiri. Ini kadang susah untuk mencarinya. Misalkan teman-teman menggunakan Photoshop yang sepertinya agak tersembunyi. Kalau misalkan di sini kan, terus ini kan nggak bisa toh di-justify dengan ini. Jadi kita harus pergi ke tag type dulu, terus kemudian di type dulu, terus convert to paragraph text. Jadi dia langsung bisa ke justify-nya ini. Jadi misalkan gini. Nah, dia akan langsung ke justify seperti ini. Jadi dia akan menyesuaikan dengan apa namanya paragrafnya seperti itu. Jadi misalkan teman-teman ingin paragrafnya ini agak menjorok ini. Jadi ini agak terlalu kepanjangan, jadi saya kecilkan terlebih dahulu. Nah, ini kadang nggak ada pada Photoshop yang digunakan kayak gitu. Jadi ini mungkin tips yang bisa digunakan. Itu sebagai salah satu upaya agar komposisinya itu lebih rapi lagi kayak gitu. Atau mungkin ada kalimat yang lebih panjang, itu bisa teman-teman gunakan di sini. Terus kemudian ukuran font, terus jarak antar tulisan itu juga sangat-sangat berpengaruh. Dan juga mungkin gambar yang sesuai juga itu merupakan sebuah komposisi. Terus kemudian ini ada tips lagi sebenarnya, boleh punya signature atau mungkin ciri khas sendiri, tapi jangan pernah menutup diri untuk belajar hal baru. Hal baru itu sebenarnya nggak melulu soal melihat desain atau mungkin cara tutorial Photoshop, itu enggak. Itu sebenarnya teman-teman bisa mengunjungi Instagram atau mungkin yang lain-lain. Itu banyak banget. Di sini kan saya nulis nyimpen banyak banget mungkin tutorial atau mungkin desain-desain yang menurut saya bagus. Itu saya di sini simpen, dan nanti atau mungkin suatu saat atau mungkin langsung saat itu juga saya ingin terapkan di Photoshop, bisa langsung saya kayak, oh caranya gini, caranya gini. Itu cara belajar yang menurut saya lebih efektif daripada apa ya, kayak belajarnya itu dari tutorial secara kayak yang panjang, yang kurang apa menjelaskan secara cara cepat gitu. Karena yang biasanya cepat-cepat itu atau mungkin yang menggunakan short atau reels itu kan bisa lebih, oh kayak gini caranya cepat gitu. Jadi nggak perlu waktu lama untuk membuang waktu di nonton video YouTube yang panjang gitu. Kemudian di sini sebenarnya juga apa ya, ya warna itu juga sangat berpengaruh. Tadi sudah saya jelaskan. Di sini itu kayak pemilihan warna itu sangat penting dikarenakan apa? Karena setiap warna itu memiliki psikologinya masing-masing. Gitu. Kayak misalkan warna hitam itu misterius, keberanian dan kekuatan. Jadi teman-teman harus menyesuaikan dengan warna yang poster kalian buat seperti itu. Kalau misalkan produk kalian atau mungkin PKM-nya itu jualan jualan makanan atau minuman, itu saya nggak menyarankan untuk menggunakan warna biru. Itu dikarenakan warna biru itu memiliki psikologi mengurangi nafsu makan dari pelanggan atau mungkin pembelinya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman tahu logonya McD, logo McD, terus logo
logo KFC, logo Burger King sekarang yang baru. Jadi kan logonya seperti ini kan. Yaitu sebelumnya ada warna birunya sebenarnya. Sebenarnya ini agak menyalahi aturan dari pembuatan logo makanan ya, karena di situ akan mengurangi nilai dari suatu logo dikarenakan ya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau warna biru itu agak mengurangi nafsu makan dari pelanggan. Jadi kan McD ini warnanya kuning dan merah. Ini warna kuning dan merah itu artinya kayak membangkitkan nafsu makan kita, membawa keceriaan di dalamnya, dan kayak apa ya, kayak bersemangat untuk membeli di sana gitu. Jadi kan McD mempunyai logo itu juga sangat-sangat berpengaruh. Terus kemudian ada warna hijau yang artinya alam, dan jadi teman-teman yang ingin menggunakan kayak warnanya hijau itu juga sangat bisa jika teman-teman menggunakan penelitian kalian itu sebagai pertanian atau sebagainya seperti itu. Terus kemudian juga ada warna ungu yang artinya itu kebijaksanaan dan lain-lain. Itu sekarang warna tren yang sangat sangat banyak digunakan adalah warna ungu. Mungkin teman-teman tahu McD BTS, ya itu. Jadi kan kayak warna BTS itu sebenarnya warna yang sangat mewah ya. Jadi banyak sekarang gara-gara BTS itu, jadi warna ungunya itu diimplementasikan ke banyak hal. Kayak misalkan teman-teman tahu Galaxy S21 Ultra atau S21 kemarin itu ada warna ungunya, dan warna iPhone 12 juga ada warna ungu. Yang itu menandakan kalau itu benar-benar mewah kayak gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa juga implementasikan di sini, misal warnanya warna uh, lilac purple gitu kan. Bentar, lilac purple. Misalkan ini warnanya kan. Jadi misalkan saya ingin warna ini, jadi saya mau copy image-nya dulu. Nah, ini warnanya kan. Saya ambil warnanya. Jadi itu saya matikan ini. Kemudian ini futuranya saya ganti warnanya ke lilac purple ini. Terus warna ininya saya turunkan kayak gini. Ini kan juga sangat mewah, kelihatan mewah Futura di sini, begitu. Kemudian di sini juga sebenarnya nggak hanya tool dari yang sebelah kiri saja, itu banyak lagi yang bisa diekspor di sini. Kayak misalkan contohnya di sini, misal diklik kanan di Futura ini, terus misal pilih blending option di sini. Jadi di sini terus kemudian ditambahkan stroke atau warna yang ada di luarnya, di warnanya misal kuning, kayak gini. Jadi kan kayak ada kayak outernya kayak gitu, stroke-nya. Jadi di sini bisa teman-teman atur ketebalannya berapa, 1 sampai seberapa pun itu sih. Jadi misalkan dirasa udah pas gini. Atau misalkan teman-teman mau nambahkan shadow atau mungkin bayangan, di sini bisa kayak drop shadow-nya kayak gini. Jadi bisa diatur arahnya agak ke kanan, ke kiri maksudnya, itu kayak gini. Atau misal opacity-nya itu menunjukkan dia kayak apa ya, transparansinya. Jadi semakin ke 0 itu semakin, kalau 100 itu semakin gelap. Seperti itu. Bahkan saya pinginnya 20. Nah, seperti ini. Distance-nya ini mungkin menunjukkan kalau dia berapa ini. Ini speed-nya nggak terlalu kelihatan kalau misalkan size-nya itu kayak berapa dia ketebalannya. Mungkin ada lainnya juga, di sini ada inner shadow yang artinya di dalamnya itu ada kayak ya shadow-nya atau mungkin bayangannya atau mungkin inner glow di dalamnya, jadi ada kayak
terang enggaknya di dalam. Terus kemudian ada outer glow juga di sini. Jadi di outer glow ini juga sama kayak drop shadow, cuman ini menggunakan cahaya di itunya seperti itu. Kemudian ada yang lain-lain juga sih, ada gradient overlay. Jadi dia itu kayak semacam apa ya, kayak gradasi tapi di dalam shape-nya itu, dalam sini. Jadi kayak gini. Bisa diganti warna juga, misalkan warnanya pengen warna yang gelap, kayak gini. Mungkin warnanya lebih ke biru, bisa. Nah, kayak gini. Ini banyak tips dan trik yang bisa kalian terapkan. Jadi teman-teman juga nggak hanya bisa belajar di sini aja, cuman teman-teman bisa belajar di luar dari sekolah desain ini. Jadi teman-teman nggak boleh, atau mungkin teman kalau ingin melanjutkan, itu bisa baca-baca di Instagram, atau mungkin di sosmed-sosmed yang teman-teman punya, di Twitter juga sekarang bahkan ada yang kayak lebih expert di bidang editing, tapi cuman kayak dia tuh lebih ke apa namanya, kayak humor gitu-gitu. Jadi teman-teman bisa belajar dari situ, dari YouTube juga bisa. Itu bahkan lebih banyak lagi tips dan triknya seperti itu. Mungkin itu kalau misalkan dari segi desain. Kalau dari segi apa? Kalau dari balik lagi ke sisi untuk ilmiah, itu teman-teman bisa menerapkan semuanya ke apa ya, poster ilmiahnya ini. Jadi setiap poster ilmiah itu pasti memiliki ciri khas masing-masing. Teman-teman boleh melihat misalkan ini sebagai referensi teman-teman. Jadi teman-teman ingin, oh kayak gini, kayaknya bagus deh. Jadi teman-teman bisa menggunakan metode ATM, amati tiru modifikasi, seperti itu. Jadi diamati, terus kemudian mungkin ditiru, tapi bisa dimodifikasi seperti ini warnanya kayak gimana, atau bentuknya kayak gimana, ya diubah, atau mungkin kayak gimana, seperti itu. Kemudian eh, ini foto produknya pasti diganti, dikarenakan kan bukan produk kalian sendiri, kalau misalkan yang ini. Jadi produk kalian udah harus dibuat terlebih dahulu, seperti itu. Mungkin itu, Caca. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin selanjutnya nih kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa raise hand atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti akan aku bantu buat nanyakan. Nah, sebelum itu teman-teman mungkin bisa mengisi presensi dan kuesioner yang akan di-share di kolom chat Zoom meeting. Ya, mungkin nih udah ada beberapa yang nanya nih. Untuk yang pertama tadi sebelumnya ada dari Ainillah, izin bertanya, untuk referensi belajar desain ini Kak Dimas biasanya dari mana? Mungkin apakah dari YouTube atau dari IG? Mungkin bisa di-spill nih belajarnya dari mana gitu. Oke, terima kasih. Untuk belajarnya itu mungkin sudah saya sebutkan beberapa, kayak IG, YouTube, Twitter, tapi juga ada kayak Pinterest, atau mungkin eh, beberapa kayak apa ya, yang saya PixArt itu juga kadang kan ada kayak explore-nya kan di PixArt. Jadi kayak teman-teman bisa, mungkin yang punya PixArt di HP itu juga bisa scroll-scroll di PixArt-nya. Bukan banyak toh, kayak desain-desain yang bagus itu kayak gimana, atau mungkin foto yang bagus itu kayak gimana, itu bisa jadi sumber referensi belajar desain dari teman-teman sendiri. Itu aja. Oke, mungkin dari Ainila nih, apakah ada feedback? Oke, sudah cukup. Oke, selanjutnya nih,
dari Diana Fitri kembali nih, izin bertanya Kak, kalau untuk pemakaian objek yang mengambil dari internet misalnya, itu terkadang ada hak cipta gambarnya kan ya Kak? Nah menurut Mas Dimas ini terkait hal tersebut itu bagaimana? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin hak cipta ini mungkin bisa digunakan kembali, tapi dilihat dari apa ya, jenis yang bisa digunakan seperti apa. Kalau misalkan for personal user itu nggak bisa dikomersialkan atau dalam kita tidak bisa mengambil keuntungan apapun dari font itu atau mungkin desain yang kita comot dari internet itu. Kalau misalkan free commercial user, itu teman-teman bebas menggunakan itu untuk jualan atau mungkin menggunakan itu sebagai alat untuk menghasilkan uang hanya dalam kayak misalkan jualan yang kecil-kecil, itu teman-teman bisa menggunakan itu. Jadi kalau misalkan secara hak cipta itu menurut saya itu benar-benar kondisional. Tapi menurut saya lebih baik itu kayak kita menggunakan desain kita sendiri. Kayak kita lebih banyak berlatih menggunakan Photoshop, itu bisa gambar sendiri atau mungkin kita memperindah dengan cara kita sendiri. Itu benar-benar lebih mempunyai nilai lebih daripada kita harus menjual dari milik orang lain seperti itu. Oke, bagaimana nih dari Dian? Apakah ada feedback? Oke, sudah cukup. Diingatkan ya teman-teman, jangan lupa untuk mengisi presensi dan kuesioner yang ada di kolom chat room. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Nidaan. Izin bertanya Kak, ada nggak sih tips tertentu agar desain yang kita bikin itu jadi bagus atau estetik? Kalau saya pribadi itu paham cara bikinnya, tapi pas bikin itu selalu nggak bagus dan tata letaknya itu rasanya kayak kurang sesuai. Apakah ada tips untuk hal tersebut? Oke, kalau tips untuk bikin bagus dan estetik itu sebenarnya apa ya? Itu sesuai pengalaman. Karena kan dari awal kalau misalkan kita masih baru itu pasti desain kita itu rasanya itu kurang sesuai atau mungkin nggak bagus sama sekali dipandang orang gitu kan. Biasanya orang kayak mikirnya gitu. Kita mikirnya gitu. Karena yang profesional pun pasti dia awalnya bikin juga pasti jelek atau mungkin bisa dibilang nggak bisa menghasilkan sesuatu dari karya itu. Tapi dengan seiring berkembangnya diri kita, itu kita kayak belajar, oh mungkin kita tambahkan seperti ini atau mungkin belajar kita cari referensi-referensi yang mungkin bisa kita gunakan dalam objek yang kita gunakan, misalkan poster tadi, dan kita bisa implementasikan ke berbagai hal seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman dirasa masih merasa kurang bagus atau mungkin gak bagus dalam membuat poster atau mungkin desain, meskipun paham cara bikinnya, itu teman-teman berlatih aja tiap hari atau mungkin nggak tiap hari deh, kayak kalau teman-teman lagi nggak ada tugas atau mungkin lagi free, banyak-banyak nonton YouTube atau mungkin IG yang menghasilkan kayak desain yang bagus itu kayak gimana itu. Dan mungkin itu tips dari saya. Mungkin saya kembalikan ke saya. Oke, baik. Mungkin teman-teman yang masih bingung bisa langsung tanya aja nih. Bisa raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, sebelumnya nih untuk Nidaan, apakah ada feedback? Oh, sudah cukup ya. Oke, selanjutnya mungkin aku boleh nanya juga ya, Mas Dimas. Kira-kira berapa lama sih waktu yang kita perlukan untuk bisa belajar desain di Photoshop ini sampai sekiranya tuh bisa gitu. Kalau dari Mas Dimas sendiri tuh waktu mulai belajar sampai sekiranya udah mahir itu butuh waktu berapa lama? Baik,
untuk itu sebenarnya masing-masing orang itu sangat relatif ya. Tergantung orangnya itu kayak gimana. Jadi ada yang mungkin seminggu belajar tuh udah jago, atau mungkin setahun belajar tuh udah jago, dan atau mungkin bahkan sejam 2 jam melihat tutorialnya itu aja udah kayak wah jago, bisa buat poster yang bagus dari hasil belajarnya itu sangat-sangat relatif. Jadi tidak bisa dikasihkan tolak ukur seberapa lama orang itu bakal berkembang eh, dalam dunia desain seperti itu. Kalau saya sendiri, saya mulai itu sebenarnya mulai dari semester 2 itu saya baru bisa desain eh, desain kayak fit IG seperti itu. Dari saya kan waktu itu ikut acara Prisma 8. Jadi saya kebagian sebenarnya itu saya kebagian videografi karena saya basicnya adalah videographer atau mungkin yang edit-edit bagian video. Jadi saya nggak memiliki basic sama sekali di bidang poster atau mungkin desain grafis di bagian gambar menggambar seperti itu. Tapi saya belajar dari Prisma 8 itu eh, jadi kayak mungkin sebulan 2 bulan itu kayak desain fit saya itu kayak ya udahlah gitu. Lama-lama kan akhirnya belajar terus menerus kayak diajakin lomba, diajakin ini itu. Jadi saya kayak wah kayak lebih mendalami dalam bidang desain grafis bagian poster seperti itu. Jadi mungkin kalau bisa dibilang jago mungkin sampai sekarang pun nggak jago-jago banget sih mungkin. Karena saya juga masih belajar ini itu di banyak hal. Jadi saya sering mencari referensi sebelum mendesain. Jadi kayak oh baca-baca ini itu baru bisa saya terapkan pada saat setelah baca referensi seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, buat teman-teman juga mungkin kalau yang udah tertarik, mungkin nggak apa-apa kalau misalnya emang sekarang masih belum bisa, tapi jangan lupa untuk terus-menerus buat belajar ya. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi dari Dwi Wulandari. Izin bertanya, untuk poster ilmiah itu biasanya yang dinilai itu unsur apa saja ya? Dan kemudian apakah hanya redaksi konten saja? Oke, terima kasih. Mungkin Mas Dimas bisa dijawab pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau secara nilai itu juga tergantung dengan acara apa yang diselenggarakan. Tapi lebih banyak itu kayak nilai estetika, terus nilai isinya itu uh, seperti apa, terus kemudian komposisi yang digunakan itu apakah sudah pas atau belum, atau mungkin masih dirasa kurang sama jurinya itu sangat bisa menjadi penilaian seperti itu. Terus kemudian kayak dari isi itu sebenarnya isinya kan kayak sangat-sangat relatif tergantung dengan kepenulisan kita. Di isinya itu apa saja, mungkin penilaian yang biasanya ada pada poster seperti itu. Mungkin selebihnya itu kayak tergantung dengan uh, instansi apa yang membuatnya itu. Jadi kayak misal ditambahkan A, B, C sebagai bentuk penilaiannya itu sangat-sangat bisa. Itu juga sangat-sangat misal formatnya itu juga ditentukan dari instansinya. Itu bisa jadi penilaian instansi tersebut. Kalau misalkan nggak ada formatnya, itu berarti dia nggak masuk ke penilaian seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana nih dari Dwi Wulandari? Apakah ada feedback? Oke, mungkin sepertinya sudah cukup ya. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan lagi. Permisi Kak, izin bertanya. Cara untuk mengkombinasikan font dan biasanya di dalam poster itu ada beberapa font yang dimasukkan. Ada berapa font yang dimasukkan? Terima kasih. Cara untuk mengombinasikan font.
itu sebenarnya agak tricky ya. Jadi nggak bisa sembarangan untuk memilih font, misalkan sans serif dengan serif atau sans serif dengan handwriting. Itu nggak bisa benar-benar asal mengasal, dikarenakan apa ya, kayak nilai estetika dari suatu font itu akan berkurang jika dikombinasikan dengan font yang berbeda atau mungkin font yang tidak selaras, tidak berbeda dari maknanya itu. Jadi sangat-sangat harus memilih, dan benar-benar kayak ini cocok apa enggak itu benar-benar harus dinilai dari diri sendiri atau mungkin orang lain. Itu nilai, wah ini cocok kayaknya gitu. Orang lain nilai, wah ini kurang cocok, berarti kamu harus mencari font lain yang sekiranya bisa lebih cocok masuk ke kombinasi font itu. Bisa handwriting-nya diganti atau mungkin yang sans serif atau serifnya diganti atau mungkin judulnya diganti, seperti itu. Kemudian ada berapa font yang dimasukkan itu juga tergantung dengan kitanya sendiri. Tapi rata-rata yang tak lihat itu antara 2 sampai 3 font dalam satu poster atau mungkin dalam satu desain, seperti itu. Tapi kalau misalkan menggunakan satu font saja itu nggak apa-apa. Cuman saranku, untuk misalkan poster ilmiah kan ada judul, ada kayak deskripsinya, itu dibedakan stylenya. Jadi ada yang bold, ada yang reguler, ada yang miring, ada yang sejenisnya apa gitu. Jadi kelihatan antara bedanya antara judul dengan deskripsinya kayak gitu. Mungkin itu yang bisa saya kasihkan saran. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya nih, oh ya, mungkin kepada Umaymah nih, apakah ada feedback? Oke, sudah cukup. Selanjutnya nih ada yang raise hand, ada Anggi. Mungkin bisa langsung aja nih disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, Kak. Kira-kira ada nggak ya tips buat orang-orang yang pelupa gitu untuk menghafal fitur-fiturnya gitu, Kak? Kalau misal nggak sering diterapin kan kadang lupa sendiri gitu. Terima kasih. Oke, mungkin bisa langsung dijawab aja nih Mas Dimas. Baik, kalau misalkan lupa ya, sebenarnya lupa itu kan juga apa ya, kayak susah untuk apa apa namanya, dikasih solusi gitu kan. Kalau misalkan solusinya adalah kita lebih sering berlatih. Misalkan kita lebih sering misalkan lihat di toolnya terlebih dahulu, ini tombolnya apa sih gitu kan, V misalkan, move tool untuk V misalkan. Jadi mungkin hari ini ingat kan, terus besok oh move tool ini apa lagi sih, kita lihat lagi di move toolnya, oh tombol V lagi, terus kayak mungkin lama kelamaan itu akan teringat dengan sendirinya. Jadi tombol V itu adalah move tool, gitu. Meskipun kita nggak sedang buka Photoshop, tapi kita mungkin dalam jangka waktu mungkin lebih sering berlatih itu akan mengingat huruf V itu pada Photoshop adalah move tool, kayak gitu. Meskipun tanpa membuka Photoshop, seperti itu. Jadi mungkin tipsnya lebih apa ya, kayak berlatih. Mungkin kalau teman-teman lagi membuka Photoshop itu kayak mungkin nggak usah dibaca sebenarnya, kayak diterapkan aja. Misalkan ditekan tombol V gitu. Ini apa ya? Oh kayak move tool deh. Terus dilihat lagi, oh iya benar move tool kayak gitu. Itu lama kelamaan dia akan kayak kita akan lebih mengingat, oh iya tombol V itu move tool kayak gitu. Jadi mungkin yang teman-teman merasa dirinya itu pelupa, nggak apa-apa. Kalian lebih sering lihat-lihat aja ke toolnya itu, tombolnya itu apa, V untuk move tool dan sebagainya kayak gitu. Mungkin itu tips dari saya. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana Anggi? Apakah ada feedback? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Oke, dikarenakan keterbatasan waktu nih teman-teman, untuk sesi tanya jawabnya mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk bertanya, mungkin bisa langsung aja nih tanya ke Mas Dimas. Boleh ya Mas Dimas ya? Ya, boleh banget. Ya, oke. Oke, mungkin diingatkan juga nih ke teman-teman yang belum melakukan presensi dan mengisi kuesioner yang terdapat di kolom chat Zoom, bisa segera mengisi form yang sudah ada. Oke, mungkin untuk kesimpulannya dari acara workshop ini dimulai dari tadi kita sudah mulai praktik bagaimana cara menggunakan berbagai tools yang ada pada Photoshop, kemudian terdapat pemilihan font dan tata letaknya, kemudian juga terdapat pembahasan mengenai komponen yang mungkin ada dalam desain poster lomba, kemudian juga tata letaknya setiap komponen mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan. Ya, kita juga tadi sudah membahas mengenai pemilihan warna yang cocok, terlebih tadi juga diberi contoh ya untuk brand makanan yang kurang cocok ternyata dengan warna biru, dikarenakan bisa mempengaruhi nafsu makan dari konsumennya. Ya, mungkin itu aja untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Mas Dimas yang telah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara workshop Sekolah Desain pertama kita pada acara SRI satu ini. Oke, mungkin saya ucapkan terima kasih sekali lagi juga buat teman-teman yang sudah antusias. Oke, mungkin untuk workshopnya kita cukupkan untuk sampai saat ini. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada MC yang bertugas, yaitu Kak Deli dan Kak Jainuddin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Dimas Rapiananta yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa nih seputar desain yang ada di Photoshop ya, seputar dasar-dasar dari Photoshop. Luar biasa banget nih. Dan juga terima kasih untuk Kak Caca yang sudah Baik, terima kasih Mas Dimas, saya ucapkan telah menjadi pemateri untuk mengisi materi terkait dengan pelatihan sekolah desain. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat. Kemudian ini saya serahkan sertifikat kepada Mas Dimas. Oke, mungkin sekarang waktunya sesi dokumentasi ya. Jadi untuk sesi dokumentasi aku izin memimpinnya ya Kak Alvin ya sama Mas Dimas ya. Aku hitungan ketiga, boleh senyum atau gaya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kali ya Kak Alvin ya, boleh lihat kamera dulu nih. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. ya, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Mas Dimas Rapiananta yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa seputar desain yang ada di Photoshop, dan terima kasih juga kepada Mas Alvin yang sudah memberikan sertifikat dan juga kenang-kenangan kepada Mas Dimas gitu ya. Oke, baik, untuk Mas Dimas, jika ada kegiatan lain dan ada urusan lain, kami persilahkan bisa untuk meninggalkan room Zoom.